kelas D Pascasarjana Dikdas. Pada kali ini, pada mata kuliah analisis artikel jurnal Mutakhir, saya akan mempresentasikan tentang 3 artikel. Artikel yang pertama adalah Constructive Usage of WhatsApp in Education Sector for Strengthening Relation. Penggunaan WhatsApp yang konstruktif di sektor pendidikan untuk memperkuat hubungan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengeksplorasi WhatsApp yang mempunyai peran kunci sebagai hubungan WhatsApp dengan pelanggan manajemen atau WCRM untuk memperkuat hubungan di bidang pendidikan. Hubungan di sini maksudnya adalah hubungan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, guru dengan orang tua. Istilah WCRM dapat diartikan sebagai penggunaan pesan instan WhatsApp untuk membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Pada khususnya jika di dalam pendidikan, pelanggan di sini adalah siswa, peserta didik ataupun mahasiswa. WCRM atau WhatsApp Customer Relationship Management berdasarkan literatur yang ada dapat diartikan sebagai penggunaan media sosial tidak hanya dalam satu jenis, tetapi dalam beberapa jenis, diantaranya ada Facebook, Hike, Instagram, Line, LinkedIn, Twitter, YouTube, Viber, WeChat, WhatsApp, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi smartphone yang semakin marak, maka sektor pendidikanlah yang memperoleh manfaat paling besar dari perkembangannya. Dengan adanya smartphone dengan konektivitas internet dan harga lebih murah, telah memaksa kita semua untuk menggunakan WhatsApp Messenger, tidak terkecuali para siswa. WhatsApp dapat diterima secara luas oleh staf pengajar karena memungkinkan aksesibilitas yang lebih baik dan kemudahan komunikasi waktu nyata, dan juga dapat memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan cara yang mudah dan mengurangi jarak di antara pengajar dan siswa, siswa dan siswa, pengajar dan orang tua. Penerapan WCRM ini memungkinkan staf non-pengajar ataupun pengajar untuk tetap terhubung dengan keluarga siswa. Secara bersamaan dengan adanya keterhubungan tersebut, maka anggota keluarga siswa dapat dengan mudah mendapatkan umpan balik dari guru atau pengajar tentang putra-putrinya. Dari pengujian hipotesis menunjukkan bahwa WCRM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlibatan siswa, pengajaran, dan keterlibatan staf non-pengajar. Dari hasil tabel korelasi menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara keterlibatan siswa dan staf pengajar melalui WCRM. Hasil analisis mengungkapkan bahwa melalui WCRM ini partisipasi staf pengajar, non-pengajar, dan siswa dapat ditingkatkan. Hubungan antara siswa dan pengajar, siswa dan staf pengajar, dan staf pengajar dapat diperkuat. Kelebihan, kekurangan, dan ide yang muncul. Kelebihan: WhatsApp dengan CRM menjadi media sosial yang paling banyak diterima di antara semua kelompok umur, mulai dari tua, muda, anak-anak, bahkan sekarang balita pun menggunakannya. Dapat membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan cara yang mudah, membantu mengurangi jarak yang membangun koneksi atau hubungan yang kuat. Karena dengan adanya WhatsApp inilah, maka kesenjangan akan dapat dikurangi. WhatsApp juga mendukung pengiriman dan penerimaan berbagai media seperti teks, video, foto, lokasi, dokumen, status, berbagi suara, serta video call. Dan staf pengajar atau guru pun dapat tetap terhubung dengan keluarga siswa sehingga dapat melakukan komunikasi setiap saat.
Kekurangan dari penggunaan WhatsApp itu sendiri adalah sangat berbahaya bagi kalangan siswa karena dapat mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas lain dan membuat ketagihan. Maksudnya di sini adalah mengalihkan perhatian ketika pelajaran berlangsung karena sering membuka WhatsApp, maka mereka membuat ketagihan untuk sesekali melihat isi dari WhatsApp atau mengotak-atik smartphone-nya. Penggunaan smartphone yang terus meningkat telah memainkan peran penting untuk mengakses WhatsApp di antara pengguna. Dengan adanya WhatsApp juga sangat menunjang untuk membantu pemahaman siswa terhadap materi, membina hubungan dan komunikasi yang baik, sehingga dapat memperkuat hubungan dengan tujuan lembaga yang sukses dan mengurangi kesenjangan. Tetapi sejauh menyangkut pemanfaatan WhatsApp itu sepenuhnya tergantung pada pengguna. Jadi apakah WhatsApp itu dapat dimanfaatkan untuk hal yang positif ataupun negatif, itu adalah tergantung pada penggunanya masing-masing. Itu adalah ide yang muncul dari adanya penelitian tersebut. Selanjutnya saya akan ke artikel yang kedua. Artikel kedua di sini membahas tentang magnetism of WhatsApp among veterinary students, yaitu daya tarik WhatsApp di antara para mahasiswa kedokteran hewan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penggunaan WhatsApp untuk proposal akademik dengan penekanan khusus dampaknya pada studi. Apakah nantinya berdampak semakin positif ataupun berdampak negatif. Dengan adanya kemajuan dalam teknologi seluler telah menciptakan era reformasi, di mana di era reformasi ini informasi dapat diberikan langsung ke pengguna dengan cara yang nyaman, mudah dibaca, didengar, dilihat, atau ditonton dengan cara yang murah. Aplikasi IM atau Instant Messenger termasuk Viber, WhatsApp, WeChat, Hike, MessageMe, Nimbus, dan lain. Banyak sekali aplikasi IM yang sudah beredar pada saat ini. IM yang paling besar mendapat perhatian adalah WhatsApp. WhatsApp memberikan fasilitas untuk berkomunikasi, menerima dan mengirim gambar, teks, video call. Bahkan juga menaruhkan peluang untuk kerjasama online dan kerja tim di antara siswa walaupun ketika siswa berjauhan. Apalagi di era pandemi yang sekarang, penggunaan WhatsApp sangat menguntungkan bagi siswa. Di era pandemi ini, penggabungan WhatsApp ke dalam kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan antara tatap muka dan pembelajaran online. Pesan WhatsApp membuat belajar lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan belajar tatap muka. Karena jika tatap muka biasanya anak-anak akan lebih sulit untuk berkomunikasi langsung, tetapi jika melalui WhatsApp biasanya mereka lebih mudah untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak bisa diungkapkan. Kemudian WhatsApp juga mengutamakan pemecahan masalah dan menyelesaikan kesulitan belajar terkait dengan proses pembelajaran dan berbagi pengetahuan antar siswa. Jadi di sini anak-anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya dengan mudah untuk menanyakan kepada temannya dan berbagi pengetahuan. Misalnya jika mereka mempunyai video tentang pengetahuan A, maka lebih cepat menyebar ke siswa-siswa. Metode komunikasi baru ini adalah metode yang sangat efektif untuk dukungan klinis dan akademis. Caranya yang murah, cepat, dan mudah sekali dioperasikan. Siapapun dapat mengoperasikan WhatsApp. WhatsApp dapat berkontribusi di bidang pendidikan, tetapi keputusan untuk menggunakan teknologi ini secara konstruktif atau destruktif terletak pada pemangku kepentingan. Maksudnya pemangku kepentingan adalah kepada yang bersangkutan sendiri. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa WhatsApp memiliki kekuatan untuk menciptakan lingkungan belajar di mana kebutuhan untuk berbagi pengetahuan secara instan menjadi mudah dilakukan. Jadi dari hasil penelitian ini sudah terlihat jelas bahwa memang WhatsApp memiliki kekuatan di era yang sekarang. Kelebihan, kekurangan, dan ide yang muncul. Kelebihan, seperti yang kita ketahui, WhatsApp memberikan fasilitas untuk berkomunikasi, menerima
dan mengirim gambar, teks, video call, dan menawarkan peluang untuk kerjasama online dan kerja tim di antara siswa walaupun ketika siswa berjauhan. Seperti yang terjadi sekarang, walaupun belajar dari rumah, tetapi mereka tetap bisa bekerja sama dengan online melalui WhatsApp tadi. WhatsApp juga menawarkan akses yang cepat dan mudah ke tautan untuk bahan pelajaran menggunakan teknologi yang digunakan siswa bahkan di luar jam sekolah. Di sini, para pengajar atau guru dapat membagikan link atau tautan untuk siswa di WhatsApp, sehingga pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam jam sekolah saja, tetapi di luar jam sekolah pun bisa digunakan dengan adanya tautan yang di-share lewat WhatsApp ini. WhatsApp menawarkan akses cepat dan mudah ke tautan untuk pembelajaran tadi. WhatsApp membuat belajar lebih mudah dibandingkan dengan kegiatan belajar tatap muka, mengutamakan pemecahan masalah dan menyelesaikan kesulitan belajar terkait dengan proses pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Setiap ada kelebihan, di sini pasti juga ada kekurangan dari WhatsApp. Di sini WhatsApp mengakibatkan masalah terkait prokrastinasi, hancurnya tata bahasa dan ejaan mahasiswa atau siswa, sehingga menyebabkan kurangnya konsentrasi selama perkuliahan dan kesulitan dapat menyeimbangkan aktivitas online dan persiapan akademik. Di sini kadang tata bahasa penggunaannya di dalam WhatsApp terkadang memang membuat hancur tata bahasanya karena ada kata-kata yang disingkat atau bahkan semaunya mereka sendiri. Kekurangan berikutnya adalah WhatsApp dapat mengalihkan perhatian dari waktu belajar karena memeriksa pesan WhatsApp saat melakukan kegiatan akademik sehingga berakibat kurangnya konsentrasi. Ini seringkali terjadi apabila materi atau pelajaran sedang berlangsung, kemudian notifikasi WhatsApp itu berbunyi, maka secara tidak langsung akan mengganggu waktu belajar sehingga mengganggu konsentrasinya. Ide yang muncul dari adanya penelitian ini adalah WhatsApp merupakan salah satu di antara media sosial yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat dunia. Dalam dunia pendidikan, WhatsApp berperan cukup signifikan dalam kegiatan pembelajaran dengan akses cepatnya memudahkan pengajar untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran online, terutama di masa pandemi yang kegiatan belajar dilaksanakan dari rumah. Melalui WhatsApp, siswa dapat berdiskusi untuk mencari suatu pemecahan masalah yang dapat dilakukan di luar jam sekolah. Jadi pada intinya di era pandemi yang sekarang, di mana pembelajaran jarak jauh telah dilaksanakan, maka WhatsApp adalah salah satu di antara media sosial yang cukup dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Saya lanjutkan kembali untuk artikel yang ketiga. Di sini adalah tentang penggunaan media sosial oleh siswa, kinerja akademiknya dan kreativitasnya, di mana menjadi mediasi untuk memotivasi siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengguna media sosial oleh siswa, kinerja akademisnya mereka, maksudnya di sini adalah kegiatan pembelajarannya, dan kreativitas di era digital. Penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial oleh siswa secara positif dikaitkan dengan kinerja akademik dan kreativitas siswa. Motivasi intrinsik juga ditemukan menjadi alasan mediasi dalam hubungan antara pengguna media sosial, siswa, dan kinerja akademik dan kreativitas siswa. Jadi di sini maksudnya penelitian ini berusaha mengungkapkan bahwa media sosial juga dapat dijadikan sebagai suatu media untuk memotivasi siswa untuk dapat tetap berkreativitas dan berprestasi. Dalam bidang pendidikan tinggi, media sosial secara efektif digunakan untuk bekerja sama, bersosialisasi, berbagi, dan berkolaborasi yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam penelitian dan studi. Media sosial juga menyediakan segala hal yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mendalam,
mendapatkan informasi dan berkonsentrasi tinggi melalui kolaborasi. Jadi dengan adanya media sosial, siswa itu dapat belajar lebih dalam lagi. Apabila di dalam pembelajaran tatap muka itu sesekali anak-anak masih abstrak, tetapi dengan adanya media sosial ini, dengan adanya share link, maka siswa akan dapat belajar lebih mendalam untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Ketika siswa terhubung ke situs jejaring sosial, mereka mendapatkan lebih banyak informasi dan materi pendidikan yang relevan dari internet yang memotivasi dengan baik dalam kehidupan akademis mereka. Dalam hal ini, ketika siswa masuk ke situs jejaring sosial, maka anak-anak atau siswa akan berusaha untuk menggali informasi tersebut yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya, sehingga dengan melihat dari materi yang relevan tersebut dari internet, maka dapat memotivasi siswa untuk menjadi lebih baik dan berprestasi dan berkreativitas dalam prestasi akademiknya. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa motivasi intrinsik adalah mediator dalam hubungan antara penggunaan media sosial dan prestasi akademik serta kreativitas siswa. Jadi di sini penelitian ini berusaha membuktikan bahwa motivasi intrinsik dapat dibangun melalui penggunaan media sosial yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan prestasi akademik dan kreativitas siswa. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi siswa, kreativitas siswa, dan prestasi akademik. Artinya, ketika siswa menggunakan media sosial untuk belajar, mereka sangat termotivasi yang mengarah pada kreativitas siswa dan kinerja akademik yang lebih baik. Kelebihan dan kekurangan dari penelitian ini. Kelebihannya, media sosial mempunyai pengaruh pada komunikasi di sekitar siswa, guru, dan orang tua. Jika ketika tatap muka anak-anak kesulitan untuk berkomunikasi, tetapi melalui WhatsApp kadang anak-anak lebih dapat terbuka dengan pengajarnya atau dengan gurunya. Begitupun komunikasi antara guru dan orang tua. Jika kegiatan tatap muka di sekolah, orang tua ingin menanyakan perkembangan putra-putrinya, menunggu jam kerjanya, tetapi sekarang dengan adanya media sosial terutama WhatsApp, setiap saat orang tua dapat mendapatkan umpan balik tentang informasi putra-putrinya. Media sosial dan situs jejaring online lainnya dapat mendidik siswa dengan memotivasi untuk mengeksplorasi kreativitas dan prestasi akademiknya. Media sosial secara efektif juga dapat digunakan untuk bekerja sama, bersosialisasi, berbagi, dan berkolaborasi yang dapat meningkatkan motivasi. Media sosial juga menyediakan segala hal yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mendalam, mendapatkan informasi, dan berkonsentrasi tinggi melalui kolaborasi. Situs jejaring sosial memberikan informasi dan materi pendidikan yang relevan dari internet yang memotivasi dengan baik dalam kehidupan akademik. Kekurangan dari media sosial adalah penggunaan oleh siswa dapat berpengaruh negatif pada pelaksanaan akademik, seperti mengalihkan perhatian dari kegiatan akademiknya. Dalam hal ini, siswa terkadang terlalu sering mengecek isi dari WhatsApp-nya walaupun tidak ada notifikasi yang menandakan ada pesan masuk. Ide yang muncul dari adanya penelitian ini adalah bahwa media sosial dan situs jejaring sosial selain dapat berbagi informasi, memperkuat komunikasi, diskusi, berkolaborasi untuk memecahkan masalah, juga dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja akademik siswa dengan menginspirasi dan sebagai mediasi memotivasi siswa. Para siswa yang menggunakan situs jejaring sosial untuk studi mereka cenderung termotivasi, kreatif, dan sukses dalam studi mereka. Inilah ide-ide yang muncul sehingga menjadi bekal untuk penelitian yang akan datang. Cukup sekian saja.
analisis artikel dari saya, dan saya ucapkan terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.